Nama saya Risha Arneta Smithro, NPM 1842060. Teman saya bernama Aprilia Endah Permata, NPM 1842199, dan yang terakhir Latana Emma, NPM 1842157. Kami dari kelas 4 AKMC akan menjelaskan final assignment report kami, mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini kami mengambil contoh usaha di bidang produksi roti, ARL Bakery namanya. Di sini terdapat company profilnya. Nama perusahaannya ARL Bakery. ARL Bakery sendiri sudah berdiri sejak tahun 2005. Juga ada lokasinya. Di sini ada visi dan misinya dapat dilihat. Di sini ada chart of account yang kita gunakan untuk pembukuan. Di sini juga ada cost info ARL Bakery. ARL Bakery sendiri itu memproduksi brownies. Ada brownies coklat, keju, dan kacang. Di sini kita dapat lihat direct materialnya, ada total cost-nya, direct labor, dan overhead-nya. Lalu di sini kita juga membuat dua laporan keuangan di bulan November dan bulan Desember. Dapat kita lihat sendiri neracanya pada bulan November itu sampai di 332.800.000 dan pendapatannya 269.584.000. Sedangkan total ekuitasnya 423.550.000. Kita juga masukkan transaksi di bulan November, lalu kita masukkan di jurnal umumnya. Ini lanjutan jurnal umumnya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Endah Permata, NPM 1842199. Di sini saya pertama akan menjelaskan transaksi pada ARL Bakery. Yang pertama, di sini ada beban gaji pada kas sebesar 2 juta. Yang kedua, persediaan barang jadi pada work in progress 85.776.900. Yang ketiga, piutang pada penjualan sebesar 178.200.000. Lalu selanjutnya itu ada HPP pada persediaan barang jadi sebesar 85.776.900. Lalu selanjutnya ada work in progress sebesar 85.776.900 pada roti keju sebesar 34.310.760 rupiah. Yang kedua ada pada coklat sebesar 34.310.760 rupiah. Yang ketiga roti kacang sebesar 17.155.380. Lalu di sini ada worksheet atau lembar kerja pada ARL Bakery. Di sini ada opening balance pada kas di tangan sebesar 300 juta, opening balance pada piutang dagang sebesar 23 juta. Lalu selanjutnya di sini ada transaction journal, unadjusted trial balance, adjustment journal, adjusted trial balance, profit or loss statement, financial position. Di sini selanjutnya itu dengan total profit statement sebesar 431.157.600. Total pada financial position adalah 587.050.000. Lalu di sini ada laporan keuangan pada bulan Desember ARL Bakery. Yang pertama ada income statement, sales revenue pada brownies coklat dengan unit price 20.000 dengan total 285.120.000. Yang kedua brownies keju 25.000 rupiah per unit dengan total 285.120.000. Yang ketiga ada brownies kacang per unit 18.000 dengan total sales revenue 142.560.000. Jadi total untuk sales revenue dari ketiga brownies tersebut adalah 712.800.000. Lalu menghasilkan cost of goods sold itu sebesar 360.157.600. Net income pada ARL Bakery sebesar 281.642.400. Selanjutnya ada statement of financial position-nya.
di mana berisi total current asset sebesar 629.692.400 dan total fixed asset sebesar 194.500.000. Jadi total aset sebesar 824.192.400. Sedangkan untuk di liability dan equity, total current liability sebesar 19 juta itu pada account payable. Lalu yang kedua ada long term liability sebesar 100 juta. Jadi total liability adalah 119 juta. Selanjutnya ada equity untuk common stock 1 juta shares dengan 1.000 per shares. 200 total common stock 250 juta dan return earning 455.192.400 sehingga total equity 705.192.400. Jadi total liability dan equity sebesar 824.192.400. Lalu di sini ada price info per unitnya sebesar Rp391. Unit selling price periode 1 itu untuk total production cost-nya sebesar Rp359.416.000. Lalu per unitnya 31.191 sehingga menghasilkan unit production cost sebesar 11.523. Untuk unit selling price sebesar Rp20.775. Lalu untuk unit selling price periode kedua itu total production cost sebesar Rp381.157.600. Unitnya sebanyak 35.830. Untuk unit production cost-nya 10.638 dan untuk unit selling price-nya 19.894. Lalu di sini ada unit sold-nya per periode 1 per piecesnya 31.191. Untuk periode kedua per pieces 35.830. Untuk revenue sold-nya untuk periode 1 sebesar 648 juta, yang untuk periode kedua 712.800.000. Lalu ada laporan output budgetnya. Di sini ada direct material untuk bahan baku unit price-nya sebesar 10.397. Quantity yang diproduksi sebesar 30.000 sehingga menghasilkan cost 311.916.000. Untuk direct labor untuk tenaga kerjanya unit price-nya 400, quantity yang diproduksi sebesar 30.000 sehingga menghasilkan cost 12 juta. Untuk overhead-nya biaya sehubungan produksi dengan unit price Rp117 yang di quantity produksinya 30.000 dan menghasilkan cost sebesar 3.500.000. Ini untuk periode pertama. Di sini untuk periode kedua bahan bakunya sebesar 10.397 sedangkan yang diproduksi sebesar 33.000 sehingga menghasilkan cost 343.107.600. Untuk yang kedua direct labor tenaga kerjanya menghasilkan cost sebesar 13.200.000 untuk quantity produksinya sebesar 33.000. Yang ketiga ada overhead biaya sehubungan produksi itu unit price-nya 117 dengan quantity produksi 33.000 sehingga menghasilkan 3.850.000. Perkenalkan, nama saya Alta Naima dan saya akan menjelaskan mengenai budgeting report-nya. Budgeting sales di 2019 sebanyak 30.000, di 2020 sebanyak 33.000 dan 2021 sebanyak 37.000. Jadi total budget sales-nya atau forecast sales-nya itu ada 100.000 dengan asumsi beginnya sebesar 7% dan asumsi endingnya sebesar 5%. Sales budget report-nya untuk 2019 sales budget umumnya sebesar 648 juta, di 2020 sebesar 712.800 dan 2021 759.200. Lalu kita lanjut ke dari material purchase budget di kuartal pertama. Untuk raw materialnya sendiri, untuk raw materialnya
Purchase cost-nya untuk 2019 sebesar 306 juta, dan di 2020 sebesar 336 juta, dan di 2021 sebesar 378 juta. Jadi totalnya itu total purchase cost-nya semua sebesar 1 miliar 21 juta. Kita lanjut ke bagian overhead report. Overhead report-nya itu di sini di 2019 sebesar 3.400.000, dan 2020 sebesar 3.700.000, dan di 2021 sebesar 4.200.000. Jadi totalnya overhead per unitnya sebesar 116. Lalu kita lanjut ke production budget. Di production budget ini unit salesnya di 2019 unit produce-nya itu sebesar 29.400, di 2020 sebesar 32.400, dan 2021 sebesar 36.000. Jadi menghasilkan unit produce-nya itu budgetnya sebesar 98.200 untuk 3 tahun tersebut. Dan direct labor budgetnya itu di 2019 menghasilkan labor cost-nya sebesar 11.700.000, di 2020 sebesar 12.900.000, dan 2021 sebesar 14.500.000. Total unit labor cost-nya untuk 3 tahun pada kuartal pertama sebesar 39 juta. Untuk per unitnya menghasilkan 400 per unit labor cost-nya. Dan untuk COGS-nya sendiri di tahun pertama menghasilkan sebesar 1.071 juta. Next, kita bahas mengenai budget serta aktual di periode pertama dan periode kedua. Di periode pertama, budget amount-nya sebesar 648 juta, sedangkan di periode kedua sebesar 712.800.000. Kita lanjut ke aktualnya sama seperti budgetnya di periode pertama sebesar 648 juta, dan di aktual sama juga 712.800. Di sini kita bisa lihat di variance analysis-nya. Untuk di periode pertama sales price variance-nya minus 25 juta 728.736 unfavorable. Di periode kedua juga menghasilkan hasil yang sama, unfavorable. Di analisis kedua di price volume variance 25.728.736 favorable, dan di price volume-nya juga menghasilkan sama, favorable. Overall sales variance di periode pertama unfavorable, sama seperti periode kedua. Di bagian contribution margin variance di periode 1 unfavorable, dan periode kedua juga sama, unfavorable. Budgeted average contribution margin di periode pertama menghasilkan 21.600, dan di periode kedua sama menghasilkan 21.600. Dan di analisis contribution marginal volume variance sebesar 25.728.736 favorable di periode pertama, dan menghasilkan favorable di periode kedua sebesar 61.123.451 rupiah. Next, kita bahas activity based management. Di bulan Juni periode pertama, direct materialnya itu sebesar 311 juta, dan direct labor-nya sebesar 12 juta, dan overhead-nya 3.500.000. Dengan budget cost-nya sebesar 306 untuk direct material, 11 juta untuk direct labor, dan overhead-nya sebesar 3.400.000. Menghasilkan budget variance-nya minus 5 juta di direct material, dan minus 200.000 di direct labor, dan minus 65.000 di overhead. Semuanya favorable. Lanjut, kita bahas di bulan Juli. Itu di periode kedua, actual cost untuk direct material sebesar 343 juta, dengan budget cost-nya 336 juta. Menghasilkan budget variance-nya minus 6 juta, favorable. Untuk direct labor-nya aktual sebesar 13.200, budgetnya 12.900, menghasilkan budget variance minus 235,
favorable, dan overhead 3.850.000 yang aktual dan budgetnya 3.700.000 menghasilkan budget variance-nya minus 68.000 favorable. Untuk price recovery-nya sendiri di periode pertama, di produce pertama menghasilkan 7.500 unit. Waktu yang dibutuhkan sebanyak 8.640 menit. Untuk satu unit membutuhkan waktu sebanyak 1.152 unit, production rate-nya 7.500 unit per hour. Di periode kedua menghasilkan 8.250 unit, waktu yang dibutuhkan sebanyak 860 waktu yang sama, tapi untuk satu unit menghasilkan 1.472 unit dan production rate-nya 8.250 per hour. Untuk long range performance report-nya, untuk periode pertama itu total quality cost-nya aktual menghasilkan 26 juta dengan budget 20 juta, variance-nya 1.400.000 unfavorable. Lanjut ke environment cost report, aktualnya menghasilkan 4.900.000 dengan targetnya sebesar 3 juta, variance-nya 1.800.000 unfavorable. Lanjut ke long range di performance untuk periode kedua, menghasilkan aktual 25.400.000 dan budgetnya 20.500.000, variance-nya minus 214 favorable. Dan environment cost report untuk periode kedua menghasilkan aktual 1.840.000 dengan targetnya sebesar 2.050.000 dengan variance-nya minus 212 favorable. Yang terakhir saya akan membahas mengenai inventory management. Di sini informasinya order cost-nya itu 30.000 per unit, menghasilkan 500.000 dengan holding cost 400. Demand-nya sebanyak 10.000, quantity-nya 30.000. Jadi EOQ-nya 5.000 dengan total ordering cost-nya 1 juta, total holding cost-nya 1 juta, total cost-nya 2 juta. Pada akhir bulan tidak ada persediaan barang dan bahan baku yang tersisa pada tahun berjalan. Bahan yang sudah menjadi finish good langsung terjual ke seluruh customer, dan customer baru yang ingin membeli harus menunggu untuk periode produksi selanjutnya. Jadi nggak ada penerapan manajemen inventory pada jarak yang akan datang. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan beserta penjelasan, mohon koreksinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.